Enggak, sing penting kowe wis mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum gitu teng Lauh Mahfuz. Tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsy ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus, bukankah semua itu dewi Allah? Ya betul, semua dewi Allah. Tapi tetap ada dewi Allah yang hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Itu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hawayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muwah. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat faqihu atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ya ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan faqihu atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Engko yo mikir tuh. Senane mbantah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandanane angel bocah. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi ya. Jadi ana ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ama ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqulu wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil, wah aku luas rupa, kayak lucu tuh. Bocah kok kandanannya angel, pusing nggak sampai gue ngaji tahunan gak ada perkembangan. Habis gue rame-rame itu, nyala, gue rame-rame apa? Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji, setan setruk, paham itu? Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa, waduh. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ya ada ayat yang dipuji sumber langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya ini. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Jadi nabi begitu bangga senang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten niku. Ngono aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pengirane kok butuh berkat le. Dul eling yo eling. Ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus ana undangan. Mboten mboten. Lah yo eling pengiran kok ngenteni apa? Undangan. Ane ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Mergo rumangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah hidup. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat. Diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jadi di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nah, pangeran mati iku piye? Nah, kowe mati kan gak punya akibat apa.
Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu enggak keren, karena bergantung itu enggak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup, itu bisa saja enggak peduli kita, karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit, oksigen larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng. Karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apik jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Ya, jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamani sotu. Terus manggalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Di mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman. Kalau ketika main gak didelok orang tuanya. Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai. Fahum terus wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah Khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasya kursiyus samawati wal ardh. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. Jadi enak lah pokoknya urip wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala ya'udu hifdzuma wa huwal aliyul azim. Terus turu. Semun Gusti tak tilem seteng dunya baik-baik saja.